Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat porang, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di lahan porangnya Bapak Saleh ini ya teman-teman. Teman-teman, Pak Saleh ini punya tetangga seorang petani porang yang sudah senior ya, dalam artian seorang pengusaha tanaman porang yang sudah sukses ya teman-teman. Dan Pak Saleh ini dekat dengan kandang karantina milik tetangganya ini ya teman. Suatu hari Pak Saleh melihat tetangganya ini yang seorang petani porang sedang melihat melakukan sortil ya, sortil umbi porang, di mana umbi porang seorang petani tersebut hasil sortilannya dibuang ya teman ya. Nah, ketika Pak Saleh ini melihat orang tersebut membuang umbi porang hasil sortilannya, Pak Saleh memintanya ya kepada orang tersebut. Dan alhamdulillahnya umbi porang yang akan dibuang tersebut diberikannya ya kepada Pak Saleh, sehingga Pak Saleh merasa senang sekali ya, merasa senang sekali. Dan akhirnya umbi porang tersebut oleh Pak Saleh disemai ya, disemai, karena memang umbi porang tersebut masih kecil-kecil ya, dan dibuang ya, sehingga oleh Pak Saleh disemai ya ke dalam sebuah kulibek ya teman ya. Nah, ketika umbi tersebut sudah bertunas dan sudah ada kira-kira keluar tunas dan sudah berdaun ya, sudah keluar daun, akhirnya oleh Pak Saleh dipindahkanlah ya, dipindahkan ke lahan porang milik Pak Saleh yang sekarang ini saya sedang berada teman ya. Bahkan sebagiannya juga ada yang sudah dorman ya teman ya. Nah, maksudnya hari ini saya ingin membongkar umbi porang milik Pak Saleh ini ya, yang dimana ditanam dari bibit sortilan ya, hasil sortir yang sudah dibuang ya oleh sang pemilik lahan porang tetangga Pak Saleh ini ya teman ya. Nah, baiklah teman, saya tidak bisa berpanjang lebar di sini. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan membongkar ya, membongkar umbi porang milik Pak Saleh ini yang dimana ditanam dari bibit sortilan ya, atau bibit yang sudah dibuang oleh seorang pengusaha tanaman porang ya milik tetangga Pak Saleh. Baik, saya akan mulai saja teman ya. Nah, teman, menurut Pak Saleh ya, porang ini beliau tanam sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya menurut Pak Saleh ya teman ya. Nah, ini dia temanku ya, ini dia porang milik Pak Saleh yang sudah dorman ya teman ya. Nah, ini dia ya, ini posisinya umbi porang milik Pak Saleh ini sudah seperti ini ya, sudah dorman, kataknya pun sudah tidak ada, sudah diambil ya teman ya. Nah, temanku, baiklah, akan saya mulai bongkar ya, seperti apakah ini tumbuh kembangnya bibit apkiran ya, bibit apkiran yang sudah dibuang ya,
sudah dibuang namun dipungut kembali oleh Pak Saleh dan ditanam. Menurut Pak Saleh ya, kira-kira ini umurnya sudah 8 bulan ya menurut beliau ya teman ya. Karena Pak Saleh waktu menanamnya beliau hanya ingat bulannya saja. Menurut beliau ya ditanam sekitar bulan 10 menjelang ke bulan 11 menurut beliau ya. Baik temanku, mari kita bongkar, kita lihat sebesar apakah umbi porang yang ditanam dari bibit sortilan ya, atau bibit apkir ya teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya hanya menggunakan alat seperti ini ya, pelan-pelan saja kita bongkar. Saya ingin tahu ya seperti apa ini bibit apkiran ya, atau bibit yang sudah tidak ini ya, tidak dimanfaatkan ya oleh sang pemiliknya waktu itu dan dimanfaatkan oleh Pak Saleh ya, karena kebetulan Pak Saleh ini tidak punya bibit ya, tidak punya bibit porang ya. Namun tetangganya seorang petani porang ya, tetangga Pak Saleh ini, dan dilihat oleh Pak Saleh bahwa tetangganya ini akan membuang bibit apkiran ya, atau umbi apkiran lebih jelasnya ya. Dan oleh Pak Saleh bibit apkiran ini ditanam ya, ditanam tapi tidak ditanam langsung ke lahan. Waktu itu oleh Pak Saleh katanya ditanam melalui polybag dulu ya, ditanam melalui polybag dulu, setelah yakin tumbuh ya, tumbuh dan berdaun ya, akhirnya dipindahkanlah oleh Pak Saleh ke lahan ya teman ya, ke lahan ini yang sekarang sedang saya bongkar umbinya teman ya. Jadi saya ingin tahu ini apakah bibit apkiran ya ditanam, perkembangan umbinya seperti apa ya. Bibit apkiran ya menurut Pak Saleh ya sudah tidak di arah lagi ya sama yang punya, sehingga sama Pak Saleh ini dimanfaatkan, ini dimanfaatkan oleh Pak Saleh, ditanam. Saya pengen lihat perkembangannya ya teman ya, perkembangan bibit apkiran ditanam ini sama Pak Saleh seperti apa ya. Menurut Pak Saleh ya waktu ditanam ya bibitnya ini kecil sekali ya, bibit apkiran ya, umbi ya, umbi apkiran ya, bukan bibit tapi umbi ya, umbi apkiran yang dibuang oleh tetangga Pak Saleh, kemudian sama Pak Saleh ini disemai melalui media polybag, dan setelah yakin tumbuh dan berdaun barulah dipindahkan ke lahan ya teman ya. Sekarang kita bongkar, kita lihat seperti apa umbinya. Nah, ini sebenarnya sudah tergalis, cuman ini sekarang saya sedang bersihkan dulu teman ya, biar terlihat besarannya seperti apa ya, biar lebih jelas besarannya seperti apa ini teman ya. Nah, ternyata ini umbinya mah kelihatannya bagus, cuman agak terlihat bentuknya kurang menarik ini. Kalau umbinya ya terlihat besar ya teman ya, cuman bentukannya kurang menarik ini ya, agak sedikit ya, mungkin karena pengaruh tanah ini pemirsa ya teman ya. Nah temanku, nah ini hasilnya seperti ini ya, ternyata hasilnya seperti ini teman ya. Ini bibit apkiran tadinya ya, ini adalah umbi porang dari bibit apkiran atau bibit yang hasil sortil ya, terus dibuang, diambil sama Pak Saleh dan ditanam. Ini sebesar ini teman ya, sebesar ini. Menurut Pak Saleh ini umurnya sekitar 8 atau 7 atau 8 bulan ya menurut Pak Saleh ini teman. Seperti ini teman ya. Baik, saya akan bongkar satu lagi. Saya sudah minta izin sama Pak Salehnya ya, dipersilahkan katanya untuk membongkar 2 buah umbi biar tahu perkembangannya seperti apa ya. Nah
Baik, kita cari lagi ya teman ya. Kita cari lagi satu umbi lagi lah. Satu umbi lagi biar kita tahu ya teman ya. Nah, ini dia teman ya. Ada satu lagi teman ini ya. Ini ada satu pohon lagi. Kita bongkar lagi ya teman ya. Masih ini juga teman, bibitnya adalah bibit sortil ya, bibit apkiran yang sudah dibuang ya. Dan bibit ini dimanfaatkan oleh Pak Saleh ya. Sebelum ditanam di lahan ini, menurut Pak Saleh umbinya itu disemai dulu ya melalui media polybag ya. Setelah yakin tumbuh dan keluar daun, barulah dipindahkan ke lahannya ini teman ya. Baik, kita bongkar lagi sebesar apakah ya teman ya. Waktu itu menurut Pak Saleh bentukan umbinya adalah kecil dan agak gembos-gembos sedikit menurutnya ya. Agak gembos-gembos sedikit. Namun karena Pak Saleh mempunyai keinginan yang sangat kuat ya untuk menanam umbi porang, akhirnya tetap dia manfaatkan, tetap dia tanam ya teman ya. Sehingga sekarang alhamdulillah Pak Saleh walaupun tidak begitu banyak, beliau sekarang memiliki tanaman porang teman. Walaupun jumlahnya tidak banyak ya, mungkin hanya sekitar 200-300 pohon lah ya menurut Pak Saleh ya. Karena memang hasil daripada memungut ya, memungut bibit apkiran ya yang sudah dibuang oleh orang dan dimanfaatkanlah oleh Pak Saleh. Sehingga Pak Saleh alhamdulillah sekarang mempunyai tanaman porang ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya teman ya. Namun Pak Saleh tetap merasa gembira lah ya. Baik, kita selesaikan teman ya. Sebesar apakah ini umbi porang milik Pak Saleh ini? Hampir selesai teman, hampir selesai ini. Agak dalam juga ini, agak dalam juga ini teman. Tadi sudah kita bongkar ya teman-teman. Ternyata umbinya menurut saya ya bagus-bagus saja lah ya, walaupun agak jelek ya, menurut saya tidak terlalu jelek ya. Namanya juga bibit apkiran ya, bibit yang hasil dari sortil dan dibuang ya. Menurut saya ternyata porang itu walaupun dari bibit apkiran ya sudah dibuang oleh orang, tapi ditanam tetap keluar tunas, akhirnya berumbi juga. Itu menandakan bahwa ternyata porang itu ya asal tumbuh ya dan dirawat, walaupun dari bibit yang sudah dikatakan oleh orang itu jelek, namun masih tetap menghasilkan umbi. Ini membuktikan bahwa porang itu asalkan ia ditanam dan tumbuh serta dirawat, pada akhirnya ia akan menghasilkan umbi juga. Nah, menurut saya seperti itu teman ya, dan memang ada buktinya ya. Tadi sudah kita bongkar dan sekarang sedang kita bongkar satu lagi ini teman ya. Semoga ini juga ada umbinya ya teman ya. Nah, ini sudah saya bersihkan. Sebenarnya sudah berhasil ini kita bongkar ya teman ya. Cuman sekarang kita bersihkan dulu biar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya hasil umbinya sebesar apa teman ya. Sebesar apa umbinya ya teman ya. Nah, ternyata masih ada cacat sedikit ini teman, ada cacatnya ya. Mungkin ini pengaruh dari memang tadinya umbi apkiran ya. Mungkin ini masih ada pengaruhnya ini teman ya. Tapi bentukan umbinya ya sama ya, seperti umbi pada umumnya teman-teman ya. Kalau ada cacatnya sedikit ya wajar,
namanya juga bibit apkir ya, bibit apkir atau umbi apkir yang dibuang oleh orang ya dan dimanfaatkan oleh Pak Saleh. Kita bersihkan dulu teman ini ya, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya seperti apa bentukannya ya, umbi yang sudah dianggap apkir ya, dianggap apkir oleh orang, kemudian dimanfaatkan oleh Pak Saleh dan ditanam. Ternyata sekarang sudah sebesar ini. Nah, inilah dia bentukannya teman ya, ini teman. Nah, ini teman-teman, ini bisa dilihat dengan jelas oleh teman-teman, bentukannya seperti ini ya, bentukan umbinya seperti ini. Ini ditanam dari bibit umbi apkir ya, ditanam oleh Pak Saleh dari bibit umbi apkir yang sudah dibuang oleh orang, kemudian dimanfaatkan oleh Pak Saleh ya. Seperti ini bentukannya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas ya, bentukannya seperti ini. Dapat saya informasikan atau dapat saya perjelas di sini, ini adalah umbi porang yang tadinya ditanam dari bibit umbi apkir ya, ditanam dari bibit umbi apkir yang dibuang oleh orang dan dimanfaatkan oleh Pak Saleh ya. Namun menurut Pak Saleh sebelum ditanam di lahan ini, pertama kali Pak Saleh umbi tersebut ditanam di media polybag terlebih dahulu ya teman ya. Setelah yakin tumbuh tunas dan berdaun, barulah dipindahkan ke lahan teman. Seperti itu menurut penjelasan Pak Saleh teman-temanku ya. Nah, semoga ini menjadi contoh atau menjadi satu gambaran ya, bahwasanya umbi porang sejelek apapun ya, asal masih bisa keluar tunas atau masih bisa tumbuh tunas, masih dapat ditanam ya. Masih bisa ditanam asalkan kita rawat dengan baik. Buktinya apa? Buktinya yang sekarang kita lihat ini. Ya, ini adalah contoh, walaupun bibit umbi porang dari apkir ya, sudah dianggap apkir, namun masih bisa keluar atau masih menghasilkan umbi porang seperti ini. Walaupun di sini ya bentukan umbinya seperti ini, masih terlihat ada sedikit cacat-cacat ya. Cacat, namun tetaplah ini adalah umbi porang teman ya. Hasilnya seperti ini. Seperti ini teman ya. Nah, cukup sekian dulu teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, untuk tetap bisa memanfaatkan umbi porang yang sudah dianggap apkir ya teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.